kakak-kakak gimana ya? Tema kita pada hari Minggu ini adalah yang berjudul Nubuatan penderitaan Yesus. Sekali lagi temanya adalah nubuatan penderitaan Yesus. Oke deh, penasaran kan nubuat itu apa sih? Apa ya kak? Apa ya? Tonton terus. Tonton terus ya dari awal sampai akhir. Jangan di skip karena ibadah mau mulai. Yeay, stay tune ya adik-adik. Bye. Sampai Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, pada minggu ini kita kembali bertemu di dalam ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Ayo coba diperhatikan, sudahkah berpakaian yang rapi? Sudahkah menyiapkan Alkitabnya dan peralatan tulisnya? Kalau sudah, semua sudah siap, sekarang kita siapkan hati kita untuk menghadap kepada Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami, dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya ibadah akan dilanjutkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan ya? Nih lihat, abang-abangnya, kakak-kakaknya sudah pada rapi. Sudah pada siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk, kita bangkit berdiri, kita awali ibadah ini dengan bernyanyi Datanglah Kebaiknya dengan hati bersyukur. Yuk, kita berdiri. Kita nyanyikan sama-sama, Datanglah Kebaiknya.
kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, kita bernyanyi, ku nyanyi haleluya. Sambil sikap berdoa ya adik-adik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku Doa pembuka akan dibawakan oleh Joshua Simanjuntak. Tuhan, pada hari ini kami ingin melakukan ibadah sekolah minggu online Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan kepada kami. Tuhan, kami memohon ampun Tuhan kepada Tuhan atas dosa-dosa kami yang telah kami perbuat. Dan pimpinlah kami Tuhan pada saat ini dalam ibadah ini. Tuhan, pimpinlah kami anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Joshua. Sekarang kakak mau sapa lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Wah, kayaknya kurang jawab ya, kurang semangat nih ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Yang di rumah juga tepuk tangan ya. Kalau yang di rumah nonton, coba lambaikan tangannya ke kamera. Hai, selamat beribadah ya adik-adik. Sekarang siapa yang hari ini bersuka cita?
Kita naikkan satu pujian adalah sukacitaku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalam. Sekarang adalah sukacita, sukacita ya, jadi dipenggal. Oke, siap ya. Adalah sukacita, sukacita. Adalah sukacita, sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita, sukacita di hatiku. Diberikan siapa? Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang kakak mau dipenggal hurufnya ya, biar bisa ngejangan ya. S-U-K-A-C-I-T-A. Dibaca apa? Sukacita. Kita nyanyikan. Adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku, di hatiku. Sekali lagi. Adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku. Diberikan aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Nah, sekarang bahasa Bataknya ya. Goplas Tiroha. Goplas Tiroha doau dingolukon, dingolukon. Goplas Tiroha doau dingolukon. Tong tong Tiroha mau lihat deh, Goplas Tiroha karingan holong itu hadiah. Mau lihat deh, Goplas Tiroha. Aku bersyukur, bersukacita. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Hebat banget. Semangat kita semua. Wah, udah capek belum? Jawabannya kayaknya kakak-kakak di sini sama abang-abang di sini belum capek ya? Bersemangat. Masih semangat dong untuk memuji nama Tuhan. Nah, sekarang boleh kita duduk kembali. Kita belajar lagu dulu ya. Sambil duduk, sambil relax badan, mungkin tadi pegel ya. Coba kita mau menyampaikan lagu baru nih. Judulnya Dalam Suka Duka. Kalau adik-adik kayaknya ada yang pernah dengar? Apakah ada yang udah pernah dengar? Coba ya, kita nyanyikan sama-sama ya. Boleh sambil dibaca liriknya. Kakak sudah kasih liriknya di grup WhatsApp ya. Boleh ya? Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Dalam suka duka aku tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhan Yesus besertaku.
dihafal ya. Jadi nanti kita bisa nyanyi deh di ibadah-ibadah berikutnya. Diingat ya adik-adik ya, judulnya Dalam Suka Duka. Oke deh adik-adik. Ya. Sekarang kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman kita Darren dan Sharon Padang. Selamat menyaksikan. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Dadah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kingkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Happy happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dadah. Terima kasih Darren dan Sharon atas pujiannya. Sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengambil sikap doa. Mari sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah
Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk itu, sebelum mendengarkan sharing firman Tuhan, mari kita berdoa dan doa ya. Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kelimpahan Tuhan, karena minggu ini Tuhan kami dapat berkumpul melalui dunia virtual Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Tuhan firman hari ini Tuhan, dari awal, tengah, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, kiranya Tuhan ampuni segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, ayat bacaan kita pada minggu ini terdapat di Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Baiklah, Abang akan bacakan Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menerima kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia terikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, adik-adik, firman Tuhan hari ini, minggu ini, yang temanya berjudul Nubuat Penderitaan Yesus. Nah, jadi apa sih arti nubuat ini? Nah, nubuat ini adalah sebuah, kalau misalkan kita sebut ramalan, ya. Kalau bahasa orang dulu nubuat, tapi kalau dengan bahasa sekarang seperti ramalan. Nah, ramalannya itu oleh siapa sih? Nah, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan menjadi sama seperti kita manusia, sudah ada yang meramalkan atau menubuatkan bahwa Yesus itu akan disalib, akan ditindas. Seperti kita lihat tadi, bahwa dia akan dihina, ya, mengalami kesengsaraan, menderita kesakitan. Nah, dan siapakah yang memberikan nubuat tersebut? Adalah Yesaya. Nah, Yesaya sendiri di sini terdapat, ya, kalau misalkan kita lihat, dia bernubuat bahwa Yesus itu dihina, ya. Maka di sini kita lihat menjelaskan tentang seorang yang membawa misi besar untuk dunia, tapi dia ditolak oleh dunia ini, ya. Yesus itu pada waktu itu juga kan kita lihat bahwa Yesus itu ditolak, ya, oleh bangsa Yerusalem, ya, kalau misalkan kita lihat, ya. Dia ditolak oleh dunia sendiri, dan dia padahal dia telah menjadi juru selamat manusia. Tapi seperti kita lihat, dia tidak seperti domba, anak domba yang dibawa ke pembantaian, merengek-rengek. Tuhan gak seperti itu, ya. Tuhan tidak ada namanya merengek-rengek. Dan seperti juga induk dombanya, ya, yang seperti kita lihat, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Tuhan tidak seperti itu, karena dari nubuat sini pun telah terlihat oleh Nabi Yesaya. Seperti begini, Abang kasih contoh. Seperti tukang sampah, ya, tukang sampah, pemulung, tukang kebersihan di tengah jalan. Nah, habis itu sama juga seperti keset kaki, lap tangan, ya,
lap kotor yang di dapur, semua itu lap-lap jendela lah, apa segala macam ya. Disitulah seperti contohnya, apakah adik-adik kadang-kadang suka dekat dengan pemulung, tukang sampah, tukang kebersihan di jalan? Apakah adik-adik suka dengan orang-orang di sekitar dia? Apakah adik-adik terkadang ingin sekali dekat dengan mereka? Ya pasti tidak ada ya, tidak suka dekat dengan pemulung. Mungkin di antara adik-adik tidak suka dengan pemulung, tukang sampah, apalagi harus duduk di atas kain lap yang kotor, karena menurut kita mereka semuanya kotor ya. Menurut adik-adik semuanya itu kotor, kayak tukang bersih jalan, tengah jalan itu merupakan pekerjaan yang kotor. Tetapi kalau misalkan kita lihat, dia bekerja untuk kita semua sebenarnya, untuk sekitarnya, merupakan tugas mulia sama dengan Tuhan. Tapi bukan berarti samakan Tuhan dengan pemulung, dengan pembersih tengah jalan ya, bukan. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi mereka harus mengangkat sampah, memberikan sampah ke semua tong sampah ya. Demikian juga pemulung ya, mereka juga akan mengorek-ngorek tong sampah juga. Sedangkan kalau kain lap, dia harus membersihkan semua yang kotor dan menyadari bahwa jika tidak ada orang yang mau bekerja menjadi tukang sampah ya, atau menjadi pemulung, akan bagaimana kita hendak membuang sampah yang sudah penuh ya. Ya benar, kemana akan kita buang sampah itu kalau tidak tukang sampah yang membuangnya? Tentu sampah itu tidak bisa diangkut di rumah kita dan akan bau dan kotor, pasti karena ada banyak lalat sepertinya, lalat seperti lalat yang suka sampah. Jadi pekerjaan yang dilakukan ini merupakan sangat luar biasa. Untuk orang lain menjadi bersih, mereka harus mengorbankan diri, mereka menjadi kotor dan bau ya. Sama seperti Tuhan demi kita semua, dia harus disiksa, dihina, dicaci maki kalau kita lihat ya. Dia berkorban demi orang banyak, demi seluruh umat manusia ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian juga dia hanya menjadi korban yang dikehendaki oleh Allah mengampunkan dosa-dosa manusia, karena Allah tidak menghendaki manusia untuk mati di dalam dosa. Berarti Tuhan itu merupakan utusan Allah untuk menembus dosa-dosanya. Karena kalau kita lihat, memang Allah tidak menghendaki manusia untuk ya pengampunan dosa-dosa manusia. Berarti Allah tidak mengizinkan manusia untuk mati karena dosa. Berarti memang Tuhan itu baik ya, dia selalu baik dengan kita ya, seperti kita lihat di kisah-kisahnya ya. Jadi apakah adik-adik mau berkorban untuk sesama juga? Pastinya mau dong ya. Tidak hanya memikirkan keuntungan atau kepentingan hanya diri sendiri aja ya, tidak mementingkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Adik-adik juga semuanya yang di rumah, dimanapun berada ya, harus rela berkorban ya, ibarat kata kerjasama lah untuk satu sama lain. Untuk tugas-tugasnya tidak pernah lupa juga untuk anak kecil menyebutkan beberapa penderitaan ya. Sebutkan untuk nomor 1, sebutkan beberapa penderitaan Yesus ya. Itu untuk anak kelas kecil ya, sedikit-sedikit aja kok soalnya. Oke, untuk anak kelas besar, untuk adik di kelas besar ya, menyebutkan arti nubuat dan menyebutkan isi nubuat Yesaya sesuai dengan firman Tuhan tadi ya, bisa dari awal aja apa isi nubuatnya, bisa dari Alkitab juga. Oke. Dan untuk remaja mengungkapkan yang akan dialami Yesus kepada saudara-saudaranya ya.
mengungkapkan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus pada saudara-saudaranya. Baiklah, demikian juga ada ayat hafalannya. Ayat hafalan itu terdapat di Yesaya 53 ayat 5a ya. Jangan lupa ayat hafalannya Yesaya 53 ayat 5a ya. Karena nanti juga akan dikumpulkan tugas-tugasnya seperti tahun lalu ya, bagi siapa yang akan yang paling banyak mengirim tugas-tugas, pastinya akan ada berkat yang baik ya untuk adik-adik sekalian. Baiklah, segitu saja kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat Tuhan seperti yang dikatakan oleh kitab Tuhan, seperti Yesus Kristus Tuhan, bagaimana dia rela berkorban demi orang banyak Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak-Mu Tuhan yang dapat berkorban dan bisa sama Tuhan. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi rema bagi hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk seluruh bangsa ini Tuhan, untuk supaya kita anak-anak sekolah minggu Tuhan, anak-anak-Mu dapat berkumpul kembali di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk Abang Kevin atas firman Tuhannya pada hari ini. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku, hanya oleh darah aku pulih dan sembuh. Aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah, oh darah Tuhanku, oh darah Tuhanku, sucilah hidupku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Baik, yang kedua, mari kita nyanyikan. Pengampunan dosaku, hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku, penyucian hidupku, hanya oleh darah, oh darah Tuhanku, oh darah Tuhanku, sumber sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Mari siapkan persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi beri syukur sambil menutup ibadah pada hari ini. Beri syukur, mari nyanyikan. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, saat kamu sedang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi. Sekali lagi, beri syukur, beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, saat kamu sedang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Sekali lagi ya, bangkit berdiri, beri syukur, beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, saat kamu sedang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita persiapkan diri kita dan kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga,
Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat Minggu. Yeay, ibadah selesai. Belum sih? Oh iya. Udah selesai ibadahnya masih. Jangan langsung bubar dulu kali. Oh iya. Yeay, udah selesai adik-adik. Betul. Terima kasih ya adik-adik ya yang udah menyaksikan, gak di skip kan ya. Jangan dong. Oke deh, untuk kain hafalan ya, jangan lupa ya. Salah, dihafalkan. Dihafalkan, pokoknya dikerjakan, Betul. dikirimkan ke Betul. kita. Oke. Demikian juga kami guru sekolah minggu tidak pernah lelah untuk mengingatkan adik-adik untuk terapkan 5M. Betul. Apa aja Yang tuh? pertama, Memakai masker. Pakai masker. Kita sudah lakukan nih ya dari tadi Betul. ibadah. Kita pakai masker. Betul. Yang kedua Oke. apa itu, Kak? Kedua, Mencuci tangan. tangan atau memakai Hand hand sanitizer. Yang ketiga, Menjaga Jaga jarak. Menjaga jarak. Yang yang keempat, keempat, Menjauhi Menjauhi kerumunan. dan yang Jangan kelima, Tadi. memanjatkan doa